Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Abah dilanjutkan untuk terlebih dahulu, Abah selalu mengajak seperti biasanya untuk marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan Abang Gus bahas adalah tentang masalah hutang piutang. Nah, bisa jadi yang mungkin saat ini sedang pusing tujuh keliling, sedang menghadapi cobaan hidup, yaitu yang namanya hutang. Nah, tentunya sudah menjadi hal yang lumrah dan manusiawi jika kita sedang memiliki hutang, terlilit hutang, baik itu riba maupun non riba, itu pasti kehidupan kita nggak akan tenang, saudaraku. Ya, makan sudah rasa, ya katakanlah udah nggak enak, tidur kadang nggak nyenyak, terjadi keributan dalam rumah tangga, kesehatan pun akhirnya terganggu, dan masih banyak lagi faktor dampak-dampaknya yang tidak baik. Nah, karena di satu sisi saling menyalahkan, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah. Nah, di sini Abah Gus akan mengajarkan satu metode yang selama ini mungkin bisa jadi saudaraku sudah paham atau sudah tahu, atau bisa jadi belum tahu. Bisa jadi tahu tapi tidak dipraktekkan. Nah, dengan metode ini insya Allah nanti, maka yakinlah, yakin hanya kepada Allah dan niatkan hanya kepada Allah. Semua apa-apa yang akan Abah Gus sampaikan nanti, simak baik-baik hingga selesai. Biasakan untuk menonton video itu jangan di skip, jangan dilompat-lompat, jangan diambil intisarinya saja. Supaya apa? Tujuannya supaya saudara paham dari awal hingga akhir. Toh menonton video ini tidak berbayar, tidak membayar, semuanya gratis, ilmunya juga gratis. Tinggal mendengarkan saja dan praktekkan. Insya Allah akan menjadi berkah untuk saudaraku semuanya. Ya. Jadi satu hal yang perlu diingat, jika kita saat ini memiliki hutang, contohnya hutang riba, sudah katakan dalam hati sendiri, janji kepada diri sendiri, tidak perlu berjanji kepada siapapun, bahwa saya akan berhenti dari hutang riba setelah ini. Karena satu hal yang perlu harus saudara pahami, hutang riba itu sangat menyiksa hidup saudara. Ya, sudahlah berdosa, menyiksa, dan tidak ada gunanya. Belum ada ceritanya orang berhutang riba itu hidupnya sukses. Pasti semuanya celaka dan hancur lebur. Katakan dalam diri sendiri, saya tidak akan mengambil hutang jenis riba mulai detik ini juga. Niatkan seperti itu dulu. Kalau yang non riba bagaimana, Bah? Sama saja. Kalau memang kita berhutangnya itu dalam hanya untuk kepentingan duniawi saja, yang tidak penting-penting amat, ya, apalagi hanya untuk hura-hura, foya-foya, untuk kehidupan yang mewah, yang glamor, sudah hentikan itu. Jadi lebih baik hidup apa adanya daripada hidup ada apa-apanya. Itu prinsip. Tapi kalau sudah terlanjur, ya sudah. Inilah pokok pembahasan yang akan kita bahas. Kalau kita saat ini sudah terlanjur, terlilit hutang, memiliki hutang yang nilainya puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Nah, jangan dulu ya. Gak ada biasanya jangan dulu buru-buru cari pinjaman, saudara. Jangan dulu cari pinjaman. Karena kita kan, kebiasaan kita kalau kita punya hutang, karena dikejar-kejar dari satu pihak, kita meminjam dari pihak lain. Ini bukan akan memperbaiki suasana, tapi akan memperburuk suasana pada endingnya. Pada akhirnya kalian pasti hancur. Itu sudah pasti. Ya, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, itu tolong hentikan. Baiklah, kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah. Jadi sesuai yang ada di judulnya, kalau kita sedang pusing tujuh keliling, sedang terlilit hutang, sedang tertimpa musibah namanya hutang, jangan dulu buru-buru cari pinjaman. Cukup dengan melakukan 3 metode sedekah kepada 3 golongan ini. Sesuai dengan judulnya, memang betul. Nah, langkah pertama, biasakan ya,
untuk mulai sekarang, untuk saat ini, siapapun Anda, siapapun posisi, dimanapun posisinya, dalam kondisi apapun susahnya, kalau sudah menghadapi hal-hal yang sudah Abah sebutkan tersebut, langkah pertama, habiskanlah apa yang kita miliki saat ini untuk bersedekah. Itu saja jawabannya. Sangat kejam, ekstrim, betul. Nah, bisa nggak kita menghabiskan uang yang kita miliki saat ini? Nilainya berapa? Seadanya 10.000 Abah habiskan. Adanya berapa? 100.000 habiskan. Adanya 10 juta habiskan saja sudah. Nah, wah, ini ajaran Gusli nggak benar. Nah, mohon saudaraku simak sampai selesai. Sekali lagi digaris bawah ya, jangan menonton atau mendengarkan audio ini hanya sepotong-sepotong supaya nanti paham. Nah, saran pertama, habiskan semua yang kalian miliki. Uang ya, khususnya berupa uang. Di dompet, habiskan saja. Kemana kita harus menghabiskannya? Yang pertama, kalau kita masih memiliki kedua orang tua, serahkan kepada mereka. Sedekahilah kedua orang tua. Kalau ibu atau bapaknya sudah meninggal, katakanlah tinggal ibunya, sedekahkan kepada bapakmu. Kalau bapaknya sudah meninggal, sedekahkan kepada ibumu. Kalau dua-duanya sudah meninggal, masih ada penggantinya. Golongan yang kedua, serahkan kepada saudara kandung kita. Yang tentunya di sini harus digarisbawahi, saudara kandung yang memang benar-benar taraf kehidupannya memang lagi kesusahan dan butuh bantuan. Jangan menunggu, jangan sampai menunggu saudara kita pinjam. Dan itu bukan suatu pinjaman, kita berikan saja, kita sedekahkan, niatkan lillahi ta'ala kepada Allah. Ya, jadi berikan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, bersedekahlah kepada tetanggamu yang terdekat. Nah, tetangga yang terdekat, yang memang benar-benar taraf ekonominya itu lemah, kategorinya hidupnya itu kategori miskin, tidak mampu, penuh tanggung jawab, dan beban hidup yang sangat berat. Bantulah saudara. Itu bisa saudaraku pilih salah satunya. Bisa ke orang tua, bisa saudara, ataupun kerabat atau tetangga. Ada yang lebih bagus nggak Abah? Ada. Lebih bagusnya lagi, kalau memang dananya cukup untuk dibagi, bagikan kepada 3 orang itu. Ya, terutama di hari Jumat ini. Nah, jadi hari yang terbaiknya adalah di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat masih ada batasan waktu sampai malam Sabtu sampai jam 12 malam, dan terakhirnya masih berlaku sampai subuh di pagi hari. Apa yang kita miliki, bismillah, niatkan hanya kepada Allah. Sedekah. Sedekah tiga golongan orang itu. Kalau posisinya jauh Abah, transfer. Kalau berupa makanan, paket. Nah, sekarang zaman sudah modern, sudah ada online. Mau Grab, Gojek dan sebagainya, silahkan saja. Atau paket dari jasa kurir ekspedisi, boleh. Kalau uang bisa melalui via transfer bank. Tujuannya tidak punya bank. Dengan berbagai cara tentunya kita bisa. Kenapa tidak? Jadi ingat ya, kata kuncinya sedekah ke dalam 3 golongan ini harus jatuh tepat pada tangan yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya. Tidak boleh melalui perantara. Tidak boleh dititipkan. Harus kita langsung. Kalau kita via telepon, harus kita bicara dengan bersangkutan. Kalau kita ketemu, harus kita bertemu langsung dengan beliau. Nah, kadang ada yang protes nanti nih. Hutang aja udah numpuk, malah punya duit sedikit dikumpulin mau bayar utang. Malah suruh kesedekahin ke orang. Abah ini bagaimana? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang salah. Ya. Sekarang begini dah logikanya, hutangmu 1 miliar, uangmu saat ini 3 juta. Apakah cukup? Bisa melunasi? Tidak. Itu saudaraku bayarkan angsuran untuk bulan ini, katakanlah 3 juta tadi untuk angsuran. Pertanyaannya, apakah bulan depan udah nggak setor lagi? Tetap setor. Bulan berikutnya tetap setor, dan itu akan berlaku selamanya dan berkali-kali lipat. Kalau seandainya saya diberikan pilihan, kalau posisi itu ada di saya, hutang saya misalnya 1 miliar. Uang saya sekarang ada 3 juta. 3 juta tak bayarin hutang juga belum tentu lunas. Mending tak sedekain ke 3 golongan yang tadi. Orang tua 1 juta, saudara 1 juta, tetangga 1 juta. Sudah. Ikhlaskan, niatkan bersedekah di jalan Allah, lupakan. Demi Allah saudaraku. Kalau itu didasari, disertai dengan rasa keyakinan hanya kepada Allah SWT, maka hutangnya 1 miliar itu akan terlunaskan hanya dengan mengeluarkan nilainya hanya 3 juta rupiah tadi. Amin. Begitu ya, itu adalah caranya.
Jadi jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Bersedekah dimanapun baik, tetap mendapatkan amal ibadah selama kita ikhlas. Dan yang kedua, untuk mempercepat proses terkabulnya hajat kita, yaitu tadi diantaranya 3 golongan tadi itu jangan ditinggalkan. Kapan kita memulainya? Kalau bukan mau dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kemauan dari diri kita, mau dari siapa lagi? Ayo, itu tantangannya. Nah, jadi please silakan bagi yang saat ini sedang memiliki hutang, selain daripada melakukan 3 jenis golongan yang kita sedekahi tadi, tolong saudaraku, jangan pernah untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, untuk mempercepat prosesnya, katakanlah itu 1 kali 24 jam. Supaya tidak perlu sampai dalam kurun waktu 1 kali 24 jam lunas terlalu lama, buat 1 jam supaya cepat lunas. Nah, bahasanya kan begitu. Bagaimana mempercepatnya? Saudaraku bisa memulai malam ini. Tepat jam 12 malam, saudaraku mandi, ya. Mandi, kemudian setelah mandi laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu lanjutkan dengan membaca surah Kulhu, ya. Paham ya? Baca Kulhu sebanyak 99 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca sebanyak 99 kali. Menggunakan bismillahnya itu hanya di awal saja, selebihnya tidak usah menggunakan bismillah lagi. Artinya bismillahnya itu hanya untuk pembukaan saja. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca sebanyak 99 kali. Setelah itu berdoa. Berdoanya bukan meminta. Nah, ini kata kuncinya. Versi doanya di sini bukan meminta, tapi bersyukur. Setelah kita membaca Kulhu tadi 99 kali, lalu kita seperti posisi kita orang berdoa, tangan ke atas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah Engkau lunaskan seluruh hutang-hutangku. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu, atas karunia-Mu, atas rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih Allah, hutangku telah Engkau lunaskan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Jadi doanya di sini bukan doa meminta, tapi doa memberi. Memberi apa? Ucapan syukur kepada Allah sesuai apa yang selalu Abah sampaikan di setiap konten-konten sebelumnya. Aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Itu kata Allah. Artinya, apa yang kamu prasangkakan, apa yang kau ucapkan, itulah seperti yang akan terjadi. Di situ tadi kalian mengatakan apa? Terima kasih Allah telah Engkau lunaskan hutangku. Prasangka kamu sudah lunas, padahal belum lunas. Tapi karena kita sudah berprasangka lunas dan sudah mengatakan lunas, bismillah. Demi Allah, tidak butuh waktu lama, lunas hutang kalian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalur surga dan rahmatullah. Jadi itulah sedikit pemaparan singkat dari Abah tentang masalah hutang piutang supaya terbayar dengan cepat secara ajaib, tidak perlu membayar, tapi tanpa sebab pun hutang bisa dilunaskan oleh Allah SWT. Amin. Dan khusus untuk yang akan mengamalkan amalan ini, yang akan mempraktekkan ini, khususnya bagi para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini supaya lebih afdol, lebih mustajab, lebih barokah, Abah bantu doa dari sini supaya semuanya hajatnya segera dijabah Allah SWT dengan satu syarat. Silakan untuk para pendatang baru untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan membagikan video ini minimal ke 10 orang sahabat, saudara atau teman, boleh di grup WA, di grup Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Silakan dibagikan linknya. Dan khusus untuk para subscriber, para pencinta channel Jalan Surga, mohon dengan keikhlasan hatinya jika ingin ikut serta untuk bersedekah di hari yang mulia ini, ikut berinfak, ikut berbagi kebaikan, silahkan bisa menyalurkan dananya dengan cara menekan tombol gabung di bawah video ini. Dengan begitu dana yang terkumpul itu nantinya insya Allah akan Abah bagikan kepada orang-orang yang saat ini memang benar-benar membutuhkannya, terutama para duhafa dan anak-anak yatim yang berhak menerima dari infak yang telah saudaraku salurkan di situ. Dan khusus untuk ingin berkonsultasi, Abah memprioritaskan untuk yang sudah klik ikut bergabung di channel Jalan Surga ini akan mendapatkan prioritas cat khusus dengan satu syarat.
menampilkan atau melampirkan bukti screenshot bahwa telah ikut bergabung. Di screenshot saja fotonya, kemudian kirimkan ke Abah, perkenalkan diri, kemudian sampaikan apa menjadi hajatnya, dan kirimkan bukti screenshot dari bukti telah ikut bergabung. Maka itu akan mendapatkan prioritas, chat balasan, bahkan bisa telepon langsung dengan Abah Gusli. Silahkan bisa diambil nomornya di kolom deskripsi di bawah video ini. Itu ada nomor WhatsApp Abah Gusli yang online 1x24 jam. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan, dan terima kasih Abah ucapkan telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.